Sebanyak 30 bangkai kapal di perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara bakal dibersihkan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perikanan Makmur saat diwawancarai Tribun Sultra pada Jumat 30 Januari lalu. Pembersihan bangkai kapal oleh pemerintah Kota Kendari akan dimulai pada Selasa 3 Februari mendatang hingga Minggu 3 Mei 2026. Selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Sultra, rekan Apriliana. Silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Nurma dan juga Tribuners, betul sekali. Sebanyak 30 bangkai kapal di perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara akan dibersihkan pada ataupun mulai 3 Februari 2026 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kendari, Bapak Makmur, saat kami wawancarai pada Jumat kemarin, 30 Januari 2026. Dan pembersihan bangkai kapal oleh pemerintah Kota Kendari ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, yakni 3 Februari sampai dengan 3 Mei 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai macam risiko yang ditimbulkan oleh kerangka kapal yang terbengkalai. Salah satunya adalah memastikan keamanan dan kelancaran alur laut, kemudian melindungi lingkungan pesisir terhadap pencemaran limbah kapal, dan juga menjaga keindahan serta kebersihan teluk sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan ekonomi berkelanjutan. Tidak hanya itu, dengan pembersihan bangkai kapal di perairan Teluk Kendari ini juga dalam rangka menghadapi event internasional yang mana Kota Kendari ini akan menjadi tuan rumah dalam event tersebut. Puluhan bangkai kapal yang disebutkan oleh Bapak Makmur itu ada ataupun tersebar di 8 kelurahan yang berada di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Nambo, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Kendari, dan juga Kecamatan Abeli. Menurut Makmur, 30 bangkai kapal itu 17 unit diantaranya sudah disetujui oleh pemilik untuk dibongkar oleh pemerintah Kota Kendari. Kemudian 2 kapal lainnya akan dibongkar secara mandiri oleh sang pemilik. 8 bangkai kapal akan diperbaiki dan juga digunakan kembali, serta 3 kapal lainnya hingga saat ini belum teridentifikasi pemiliknya. Dan dalam proses pembongkaran kapal ringsek tersebut, pemerintah Kota Kendari melibatkan seluruh unsur, baik Forkopimda sampai dengan organisasi perangkat daerah serta camat dan lurah sekota Kendari. Tidak hanya itu, 2 organisasi lingkungan yakni Walhi dan juga Hakli Sulawesi Tenggara juga dilibatkan dalam rapat koordinasi sebelum ditetapkannya tanggal pembersihan bangkai kapal di perairan Teluk Kendari ini. Menurutnya, dengan melibatkan Walhi dan Hakli Sulawesi Tenggara ini, mereka bisa memperoleh tata cara pemusnahan bangkai kapal tersebut. Makmur juga bilang kalau durasi pembongkaran selama 3 bulan tersebut diharapkan bisa terselesaikan tepat waktu, sebab pembongkaran total kapal atau juga disebut dengan shipbreaking ini memerlukan waktu yang cukup lama. Eh, Contohnya untuk kapal berukuran kecil saja itu dapat diselesaikan sekitar 30 hari atau lebih, menyesuaikan dengan kesiapan alat dan juga tenaga kerja. Makmur juga menyampaikan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan material kapal untuk didaur ulang kembali dapat melaporkan terlebih dahulu ke Dinas Perikanan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio rekan Nurma. Oke. Baik, terima kasih rekan Apriliana dan selamat bertugas kembali. Ada 30 kapal. Ya. Ada 17 yang siap dibongkar, kemudian bongkar mandiri ada 2, masih akan digunakan 8, belum teridentifikasi pemiliknya ada 3. Ya. Kemudian Pak, unsur apa saja yang terlibat untuk Nah, unsur-unsur yang terlibat dalam pembongkaran kapal ini, pemusnahan bangkai kapal ini, dari ada unsur Forkopimda daerah Kota Kendari, kemudian asisten staf ahli, kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, direktur rumah sakit, direktur PDA pasar, direktur PDAM. Kemudian juga seluruh kabak lingkup pemerintah Kota Kendari, camat dan lurah sekota Kendari, kemudian direktur Walhi Sulawesi Tenggara, dan direktur Hakli Sulawesi Tenggara. Pak, mungkin boleh dijelaskan juga Pak Ya. alasan
Wahid dan Hakli ini juga ikut Ya. dilibatkan? Mengapa kita libatkan wali dan hakli? Kita ingin mereka memberikan kita saran, memberikan kita tinjauan ilmiah terkait dengan cara pemusnahan bangkai kapal ini, dan terungkap kemarin ketika kami rapat di rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pak Sekda. Walhi menyarankan bahwa kapal itu tidak boleh ditenggelamkan di tengah laut maupun juga dibakar, karena akan mengganggu lalu lintas, keamanan, dan juga pencemaran laut dan juga udara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.